Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari kelompok 1, yaitu hakikat konseling multibudaya. Nah, yaitu bagian A itu konsep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1, yaitu hakikat konseling multibudaya. Nah, bagian A itu konsep dasar konseling multibudaya. Konseling multibudaya adalah pendekatan konseling yang mempertimbangkan konsep budaya klien sebagai aspek fundamental dalam proses terapeutik. Hakikat konseling multibudaya terletak pada pengakuan bahwa setiap individu membawa latar belakang budaya yang unik, termasuk nilai-nilai, kepercayaan, pandangan dunia, dan pengalaman hidup yang dibentuk oleh identitas budaya mereka. Adapun pengertiannya itu landasan filosofis ada 3. Nah, yang pertama itu relativisme budaya, kedua konstruksi sosial realitas, dan ketiga perspektif ekologis. Kemudian komponen utama hakikat konseling multibudaya ada 3: kesadaran diri konselor, kedua pengetahuan tentang keberagaman budaya, kemudian keterampilan interpretasi dan yang responsif budaya. Kemudian prinsip-prinsip fundamental ada 4: penghormatan terhadap keunikan individu, kesetaraan dan keadilan sosial, keberdayaan klien, kemudian kolaborasi dan dialog. Kemudian bagian B, mengkaji pengertian budaya dan kebudayaan. Budaya berasal dari kata budhaya dalam bahasa Sanskerta yang artinya budi dan akal. Pada masa Belanda, kata budaya disebut dengan kultur atau kultural dalam bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Latin coller, yang diartikan mengubah, mengelola, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Para antropolog mengidentifikasi kebudayaan sebagai bentuk perilaku di mana terjadi hubungan atau interaksi antara manusia, di mana di dalamnya terdapat keyakinan, nilai, dan peraturan. Budaya merupakan kumpulan dari perilaku yang dipelajari dari kelompok orang yang umumnya dianggap sebagai tradisi atau kebiasaan orang itu dan diturunkan dari generasi ke generasi. Unsur-unsur budaya dan kebudayaan: sistem religis dan kepercayaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, dan kesenian. Bagian C itu menganalisis model konseling multibudaya. Menganalisis model konseling multibudaya melibatkan pemahaman bagaimana perbedaan budaya konselor dan konsili dapat mempengaruhi proses konsili, serta bagaimana menerapkan interpretasi yang peka budaya. Model ini mengutamakan kompetensi konselor yang mengenali dan menghargai nilai norma bahasa. Terakhir itu analisis model konseling multibudaya, peran budaya dalam konseling, kompetensi konseling multikultural, dan fokus model konseling multibudaya. Dan mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 1. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.